Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi di channel ini untuk membahas tentang kepemimpinan dan teori pengambilan keputusan. Dan ini udah mulai bab 3, pendekatan kepemimpinan. Nah, ini ada 10 sifat kepemimpinan yang unggul. Ini grade R3 dari grade R3. Ini 1, kepemimpinan yang diunggulkan yaitu 1, kekuatan, 2, stabilitas emosi, 3, pengetahuan tentang relasi insani, 4, kejujuran, 5, objektif, 6, dorongan pribadi, 7, keterampilan berkomunikasi, 8, kemampuan mengajar, 9, keterampilan sosial, 10, kecakapan teknis dan kecakapan manajerial. Ernway Trade mengemukakan 10 sifat dari kepemimpinan yaitu 1, energi mental dan jasmaniah, 2, kesadaran akan tujuan dan arah, 3, antusiasme, semangat, kegembiraan yang besar, 4, keramahan dan kecintaan, 5, integritas atau dalam kurung keutuhan, pelayanan dan pengorbanan, kejujuran dan setulus hati, 6, penguasaan teknis, 8, ketegasan dan pengambil keputusan, 8, kecerdasan dan originalitas, 9, keterampilan mengajar, 10, kepercayaan. Gimana fungsi dan asas kepemimpinan itu? Peran kepemimpinan dalam suatu organisasi adalah orang yang bertanggung jawab penuh dalam menggerakkan aktivitas dan motivasi para anggota organisasi untuk mencapai tujuan. Hagi, Hik, dan C.R.A. Gulis dalam bukunya berjudul Organisasi Theory and Breakfast berpendapat bahwa peran pemimpin yaitu bersikap adil, pendukung mencapai tujuan, sebagai katalitor sebagai wakil organisasi, menciptakan keadaan aman maupun menghargai dan sebagai sumber inspirasi. Peran pemimpinan Agustinus and Johan dengan bukunya 5 Pilar Kepemimpinan di abad 21. Pernyataan kepemimpinan yang efektif mampu berperan sebagai penggagasan dan komunikator visi, misi, value, tujuan dan strategi organisasi. Selanjutnya, pembangunan kepercayaan, pembentuk dan pemeliharaan jaringan
persahabatan. Langsung ada inisiator dan pengarahan ke proses perubahan. Langsung motivator dan fasilitator. Langsung pembangunan integritas dan keteladanan. Langsung manajer dan pembuatan keputusan. Langsung penyelesaian masalah dan konflik serta pencipta iklim organisasi yang kondusif. Langsung pembangunan berkelanjutan, guru dan pelatihan entrepreneur. Langsung peran kepemimpinan lagi yang berasal dari kebudayaan masa lalu, berasal dari kebudayaan Hindu kuno. Langsung watak matahari memberikan semangat dan motivasi. Langsung lanjutnya watak bulan memberikan penerangan dalam kegelapan. Langsung watak bintang takwa dan memberi teladan. Watak angin teliti dan menyejukkan. Watak awan kewibawaan dan bijaksana. Watak api adil dan berprinsip. Watak samudra terpandang luas. Watak bumi jujur, tenang dan suka menolong. Peran kepemimpinan yang berasal dari budaya kuno lalu. Watak kepemimpinan Hasta Barat Subowo tahun 2009. Watak komandan pemerintah tegas dan disiplin. Watak pelapor kreatif, interaktif, cakap, pandai, strategi. Langsung watak bapak bijaksana, mengayomi, adil, dan membimbing. Watak ibu kasih sayang, menampung aspirasi, keluhan dan laporan. Watak guru pendidik, pengajar, pelatih, sumber ilmu besar, ilmu sabar, objektif. Watak pendeta taat beribadah dan mendorong anak buah beribadah. Langsung menanamkan moralitas dan value. Langsung watak sahabat, akrab dengan anak buah, tegang rasa dan berdialog. Watak satria, pelindung maupun pengorbanan, malu membuat curang, membela kebenaran. Peran kepemimpinan. Ajaran Ki Hajar Dewantara. 1. In ngarso sung tulodo. Di dalam memberikan suri, toladan dan panutan bagi anggotanya. In matyo mangun karso. Di tengah ikut membangun serta mengunggah semangat anggotanya. Tut puri handayani. Dibela tuntut mensupport anggotanya untuk terus maju. Pemimpin sejati tidak pernah mengeluh soal anak buahnya. Kepemimpinan adalah orang yang memiliki multi peran.
fungsi pemimpin, pemandu, pemimpin, penuntut, pembimbing, membangun, memberi, atau membangun motivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan-jaringan komunikasi yang baik, memberikan supervisi atau pengawasan yang efisien, memberikan para pengikutnya kesasaran yang ingin dituju sesuai dengan ketentuan waktu dan perencanaan. Identifikasi peran pemimpin. 1. Hubungan antara pribadi, internasional, lor. Langsung ada tiga peran. 1A. Peran sebagai tokoh. B. Peran sebagai pemimpin. C. Peran sebagai penghubung. 2. Peran yang hubungannya dengan informasi. A. Peran sebagai pemonitor. B. Peran sebagai informasi. C. Peran sebagai juru bicara. 3. Peranan pengambil keputusan. Peranan pengambil keputusan oleh kepemimpinan merupakan peran yang tidak harus dijalankan. Lagian pula peranan ini yang membedakan antara manajer dan pelangkah pelaksanaan. A. Peran sebagai wirausaha. B. Peran sebagai pendeta. C. Peran sebagai pengalokasi sumber daya. Langsung D. Peran sebagai penegosiasi. Tugas pemimpin memberikan interaktif pada peran pembawaannya agar bermotivasi untuk bekerja lebih giat. Interaktif dapat berupa interaktif material dan inisiatif sosial atau imaterial. Inisiatif material merupakan uang, sekuritas fisik, jaminan sosial, jaminan kesehatan, premi, bonus, kondisi kerja yang baik, pensiun, fasilitas tempat tinggal yang menyenangkan. Insentif sosial atau imaterial merupakan promosi jabatan, status sosial yang tinggi, martabat diri, penghargaan, prestis sosial. Langsung menurut James A.F. Stoner, tugas orang pemimpin adalah sebagai berikut. Pemimpin bekerja dengan orang lain. Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk bekerja dengan orang lain, salah satu dengan atasannya, staf, teman pekerjaan, teman sekerja, atau atasan lainnya dalam organisasi. Pemimpinan menyeimbangkan pencapaiannya dan tujuan dalam prioritas. Langsung proses kepemimpinan dibatasi sumber. Jadi kepemimpinan harus dapat menyusun tugas dengan mendahulukan prioritas. Langsung pemimpinan harus berpikir secara analitis dan konseptual.
Kepemimpinan harus memiliki seseorang pemimpin yang analitis dan konseptual. Selanjutnya, dalam mendefinisikan masalah dengan akurat, pemimpin harus dapat menguraikan seluruh pekerjaannya menjadi lebih jelas dan terkait dengan pekerjaan lain. Manajer adalah seseorang mediator adalah konflik selalu terjadi pada setiap tim dan organisasi. Oleh karena itu, pemimpin harus menjadi seorang penengah. Pemimpin membuat keputusan yang adil. Pemimpin adalah politisi dan diplomat. Seorang pemimpin harus mampu mengajak dan melakukan kompromi. Sebagai orang diplomat, seorang pemimpin harus dapat mewakili tim atau organisasi. Pemimpin adalah bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan akuntabilitas. Seorang pemimpin bertanggung jawab menyusun tugas, menjalankan tugas, mengadakan evaluasi untuk mencapai outcome yang baik. Di era globalisasi, di era reformasi, dan di era otomisasi sekarang, bangsa Indonesia memerlukan pemimpin yang visioner, langsung berjiwa entrepreneur, langsung memiliki etika pemimpinan. Definisi kepemimpinan adalah perilaku kepemimpinan diketahui bervariasi dalam dua dimensi besar yang ditunjukkan. A. Kepedulian. Keutamaan kepedulian terhadap pegawai dan hubungan yang baik dengan mereka memiliki kadar tinggi dalam dimensi ini. Memfokuskan diri pada usaha mempertahankan hubungan baik dengan para bawahannya, serta bagaimana membuat dirinya tetap disukai oleh bawahannya. Ciri khas pelaku dalam dimensi ini adalah membuat bawahan menjelaskan sebagai hal kepada mereka dan memperhatikan bentuk kesejahteraan anggotanya. Dimensi kepemimpinan. B. Mempraksai struktur, mengutamakan produksi dan penyelesaian tugas. Pemimpin yang memiliki kadar tinggi dalam dimensi ini sangat peduli pada upaya menyelesaikan suatu tugas. Mereka melakukan hal-hal seperti mengorganisasi pekerjaan, dorongan para bawahan, atau senantiasa memenuhi prosedur, menetapkan tujuan dan memperjelas potensi pemimpinan dan bawahan, serta eksplisit
Udah selesai sampai di sini. Sambung lagi pertemuan selanjutnya. See you next time.